Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku UMKM Desa Kemantren, dengan adanya Sido Resik di Desa Kemantren, maka sangat membantu bagi kita semua warga Kemantren. Dan alhamdulillah dengan adanya Sido Resik di Desa Kemantren, maka perekonomian kita sebagai warga Kemantren sangat-sangat membantu. Dan di sini bermacam-macam makanan atau sajian apapun, ada jamu, khususnya ini jamu kunci soro. Ini bagi ibu-ibu atau remaja bisa mengkonsumsinya. Ada jahe untuk kesehatan, ada jahe merah juga untuk kesehatan, ada kencur untuk batuk-batuk dan segala macam, dan bermacam-macam makanan. Selamat datang di Sido Resik Desa Kemantren. Terima kasih kami sampaikan kepada Bu Sasa selaku tim penggerak PKK Kabupaten Sidoarjo. Dengan adanya Sido Resik, maka Desa Kemantren terangkat dan kita menjadi desa yang terkenal. Oke Mas, terima kasih ya. Hari ini adalah malam minggu, tanggal 25 November 2023 ya. Setelah penilaian, pasca penilaian beberapa hari yang lalu ya, alhamdulillah Kalicerung dan Kampung Bunga ini luar biasa ya. Baik segi fisik dalam arti lingkungan, juga antusias dari pengunjung, juga UMKM. Bisa dilihat sendiri bagaimana pada saat ini, malam ini ya, malam minggu ini luar biasa. Dan kebetulan pada malam ini juga ada live musik ya, live musik. Ini luar biasa, dari beberapa daerah juga hadir, juga bisa dilihat dari tempat parkir ini luar biasa ya. Tempat parkir luar biasa, ada 2 titik tempat parkir, satu ada di RT 8 dan satunya ada di RT 9 ya. Alhamdulillah berkat kerjasama dan gotong royong dari semua pihak, kita bisa menciptakan Kalicerung sesuai dengan keinginan dari Bu Sasa sebagai penggagas Sido Resik ini. Dan mudah-mudahan Desa Kemantren ya bisa menjadi yang terbaik. Ini mau doakan Mas ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang teman-teman masih semangat ya untuk membenahi lingkungan ya, untuk melengkapi ornamen-ornamen yang belum ada ya. Alhamdulillah seperti malam hari ini luar biasa ya. Dan saya sendiri sebagai ketua pengusung ini sangat bersyukur sekali dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu ya, bisa menciptakan Sido Resik Kemantren ini seperti malam hari ini ya, luar biasa. Terus untuk progres selanjutnya seperti apa Pak? Mungkin bisa disampaikan. Ya, untuk progres ke depan ini pengembangannya adalah sepanjang bantaran ini kita buat UMKM dan fasilitas untuk tanaman ya, termasuk pembangunan pelengsengan ini akan kita bangun untuk tempat duduk santai. Juga untuk kita punya satu lagi spot yang luar biasa, yaitu Badong Jalin. Badong Jalin itu nanti sasaran kita, termasuk mudah-mudahan kalau bisa tukar guling ya, kalau memang warga dan desa ini menyetujui untuk pengembangan Kalicerung. Karena untuk wisata religi yang saya dengar ini terkait ya, nanti gini, itu nanti kita benahi. Ada dua jalan, satu jalan yang di bantaran sungai ini, Sungai Purboyo, dan yang kedua adalah jalan menuju ke lewat sungai. Bisa juga nanti pakai perahu. Jadi orang menjadi satu paket antara Kalicerung dan wisata religi yang ada di Gedung Jalin. Yaitu orang lewat sini nanti pakai perahu di sini. Ya, ini kita harus minta bantuan pada pemerintah daerah untuk menggarap sungai ini ya, agar ini satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
Ini kedepannya seperti itu. Juga untuk nanti spotnya itu kita ngambil sawah ini Pak. Di belakang ini kan sawah ya, itu luas itu. Yeah. Mungkin terakhir yang mau disampaikan Pak? Ya, harapan kami setelah lomba Sidoarjo ini selesai sebagaimana harapan dari pengusung Bu Sasa dan Pak Bupati, kita tidak stagnan ya, kita tidak berhenti sampai sini, tapi kita terus berkembang dan berkembang sampai cita-cita kita warga Desa Kemanten dan pemerintah daerah ini tercapai, yaitu bagaimana menumbuhkan, menciptakan wisata desa dan kuliner sebagai untuk membangkitkan ekonomi kerakyatan gitu. Terkait dengan Sidoarjo ini, dengan selaku pendamping desa sekaligus memberikan konsep dan progres ke depan setelah dari penilaian ini, menurut dengan aspirasi Bapak apresiasinya seperti apa setelah melihat kondisi saat ini? Ya, terima kasih. Jadi dengan sudah terlaksanakannya penjurian itu tidak menyurutkan antusias warga dan tokoh kepala desa dan tokoh masyarakat tetap berantusias ingin mengembangkan wisata sungai ini sepanjang Sungai Cerung dan sungai-sungai yang lain yang ada di Desa Kemanten. Terbukti dengan adanya Sidoarjo ini, program ini bisa berhasil untuk menciptakan sungai yang bersih, lingkungan yang ramah, mengandung edukasi buat anak-anak dan warga, kemudian bisa mengangkat perekonomian warga sekitar yang terlibat untuk membersihkan sungainya. Sekarang bisa dinikmati sendiri oleh warga, bisa berjualan, awalnya sedikit, sekarang menjadi banyak. Nah, ini perlu ditingkatkan kembali. Nah, alhamdulillah saya sudah bicara dengan pihak desa dan juga ketua dari pengusung Sidoarjo Bapak Bambang, mempunyai semangat untuk mengembangkan lebih baik lagi dan menambah spot-spot ataupun mengembangkan kawasan UMKM-nya dan tempat-tempat yang lain akan dikelola menjadi tempat yang lebih produktif. Sungai akan menjadi bersih, sehingga ini bisa ditiru oleh desa-desa yang lain, sehingga cita-cita dari Bapak Bupati ingin melihat sungai yang bersih, ada taman-tamannya seperti di Taman Surga, bisa bersantai, ini bisa terwujud. Nah, komitmen dari kami sebagai pendamping yaitu akan terus mendampingi desa-desa, terutama di Kemanten dan desa yang lain, supaya bisa menjadi desa yang produktif tanpa tergantung bantuan-bantuan dari pemerintah daerah langsung. Ini bentuk swadaya masyarakat Kemanten yang bisa ditiru oleh desa-desa yang lain.
Sementara itu yang bisa saya sampaikan, mungkin bisa ditambahin sama Pak Pengusung. Terus ini Mas Agus, terkait dengan konsep progres lanjutan, mungkin Mas Agus punya gambaran ya yang bisa disampaikan ke pemerintah desa Kemantren. Nah, mungkin seperti apa Mas? Oh iya, jadi konsep yang sudah saya tawarkan yaitu karena sungai ini berdekatan, bersebelahan dengan tanah kas desa atau TKD-nya, itu mungkin bisa dikembangkan objek wisata kuliner. Perlu dikuatkan wisata kulinernya, ataupun tempat-tempat rekreasi lainnya. Perlu ditambah-tambah taman satwa ataupun tempat resto yang cukup baik, penataan yang cukup baik, seperti itu. Terus kemudian jembatan-jembatan dan lahan-lahan parkir sudah saya sampaikan kepada pemerintah desa supaya dipersiapkan infrastrukturnya untuk penunjang tempat wisata desa ini. Ada tambahan lagi Pak selaku Ketua Pengusung? Ya, terima kasih. Setelah pasca penilaian yang kemarin, pertama saya sampaikan terima kasih kepada pendamping Pak Agus ya, yang selama ini tidak lelah-lelahnya untuk mendampingi kami, untuk mengarahkan kami ya. Dari pengarahan itu kami aplikasikan dengan teman-teman tim dan stakeholder yang ada, sehingga malam ini seperti mimpi saya. Kayak nggak percaya Kali Cerung ini menjelma menjadi seperti malam ini ya. Saya sampai merinding kalau melihat kondisi malam ini yang luar biasa. Ini sekali lagi saya juga menyampaikan terima kasih kepada tim, warga sekitar yang tidak henti-hentinya untuk terus berkarya ya, terus mengerjakan bagaimana agar Kali Cerung dan Kampung Bunga ini menjadi menarik. Contohnya malam hari ini yang luar biasa ya. Jadi bisa dilihat selain warga desa Kemantren, juga ada beberapa yang dari luar kota seperti Bangil, Madura, itu kemarin ke sini ya saya temui ya. Dan hari ini pun di tetangga kecamatan juga beberapa yang hadir ya. Tolak ukurnya apa? Tolak ukurnya salah satunya adalah tempat parkir. Tempat parkir itu bisa dilihat ada 2 tempat kami. Tentang pengembangan untuk ke depan setelah penilaian, kami tidak berhenti sampai di sini. Seperti cita-cita pemerintah desa dengan teman-teman, semangatnya yang luar biasa, ini menjadi kekuatan kami. Selain gotong royong yang selalu kita pegang ya, selalu kita gaungkan pada teman-teman dan warga ya. Untuk pengembangan seperti yang disampaikan oleh Pak Agus, ini nanti akan kami aplikasikan dan kami akan merangkul investor ya. Kalau pemerintah daerah dan kami jelas nggak mampu untuk biayanya, kami sangat mengharapkan ada investor yang bisa masuk ke sini kerjasama dengan pemerintah desa, biar Sidoarjo ini seperti yang kami harapkan ke depan, menjadikan sebuah wisata di Kecamatan Tulangan ya, daripada jauh-jauh lebih baik di desa kita sendiri, di kecamatan kita sendiri, di kabupaten kita sendiri, seperti harapan pengusung dari Kabupaten Sidoarjo itu Bosasa, penggagasnya itu. Demikian Pak. Terus ini kan kita melihat bagaimana antusiasme masyarakat ya, yang mana pada malam hari ini itu plek Pak. Ini menurut jenengan ini bagaimana perasaan setelah melihat situasi di sungai atau Kali Cerung ini? Seperti yang saya sampaikan, ini seperti mimpi. Seakan-akan nggak percaya saya tuh. 3 bulan yang lalu sebelum kita ikut lomba Sidoarjo, seperti kampung mati, seperti sungai mati, nggak ada orang-orang berkunjung seperti ini. Setelah kita kerjakan dengan semangat gotong royong kuat dan kita komitmen
sehingga terciptalah Sungai Cerung seperti malam hari ini. Dan harapan kami pada pemerintah daerah setelah ini, tolong nanti pada pembinaan bisa ikut membantu kami untuk pengembangannya, gitu Pak. Ya, terus terakhir Pak, ini saya lihat kuliner ya, yang mana luar biasa. Terus saya lihat juga di Lapa-Lapa ini salah satunya dari Subuan Kemanten, Desa Kemanten khususnya. Untuk souvenirnya itu apa Pak? Mungkin bisa diusulkan. Ya, untuk UMKM awalnya orang enggan untuk berjualan di sini, enggan. Bahkan 1 minggu sebelum penilaian kami tawarkan itu gak ada yang daftar. Tapi begitu mendekati penjurian ada beberapa catatan dan sekarang itu antri dan kami sampai kewalahan untuk membagi lapak. Tentang souvenir yang seperti yang Mas tanyakan, itu yang sudah kami buat adalah kaos yang ada logonya Sidoresik dan Kampung Bunga Kali Cerung. Yang kedua topi, gantungan kunci, itu sudah kami aplikasikan dan sudah terjual gitu. Terus untuk makanan khas dari Desa Kemanten seperti pada saat penilaian pertama ya, selain jajanan yang sudah ada juga makanan khas dari Tulangan, seperti nanti bisa juga penambahan seperti yang disampaikan Pak Agus, ada resto nanti, ada resto yang mengangkat apa namanya makanan khas dari Desa Kemanten maupun Tulangan. Untuk Mas Agus sendiri yang terakhir, mungkin saya mau bertanya ini, sebagai pendamping desa perwakilan dari PPNS ini, mungkin hanya di Desa Kemanten atau mungkin se-kabupaten ini mungkin bisa di Ya, kebetulan yang saya konsep dan yang kami dampingi saat ini itu Desa Kemanten dan Desa Sumorami. Ada permintaan Desa Penambangan Balung Bendo yang minta segera dilakukan pendampingan di sana, karena di Balung Bendo ingin membuat wilayahnya lebih hidup. Sidoarjo bagian barat harus bisa hidup. Nah, makanya kemarin saya tawarkan konsep Balung Bendo di daerah penambangan itu, yaitu penambangan kota baru. Nah, ini akan dikerjakan di sana. Dan desa-desa yang lain juga banyak yang ingin mendapat pendampingan. Ya, nanti akan kami atur tim kami untuk bisa mendampingi sana, mengkonsepkan, memprogramkan di desa-desa tersebut, supaya desa-desa tersebut bisa mengikuti jejak Desa Kemanten, Desa Sumorami, dan desa-desa yang lain yang sudah mengikuti Sidoresik dan masuk 10 besar kontestan ini. Semuanya bagus-bagus untuk 10 besar kontestan ini, tapi insya Allah semuanya ini nggak menang, bukan masalah menang dan kalah, tetapi adalah menciptakan Sidoarjo itu menjadi kawasan yang bersih, terutama sungainya bisa mengendalikan banjir, sungainya bersih, indah, menjadi tempat wisata masyarakat dan bermanfaat bagi warga sekitar sungai, terutama untuk kegiatan ekonominya. Hanya itu yang bisa sampaikan. Mungkin kalau desa-desa yang lain terkait masalah pendampingan di luar masalah sungai, itu kami bisa pendampingan masalah tentang pengolahan limbahnya. Nah, saat ini Desa Kemanten setelah tahap sungai akan mendapat program pelatihan atau pendampingan terkait pengolahan sampah secara mandiri, zero residu. Gimana caranya nanti Desa Kemanten tidak mengirim residu ke TPA. Ini yang cita-cita kami sebagai pendamping di Desa Kemanten, dan semoga Kemanten ini menjadi desa yang maju. Sebelum ditutup wawancara pada malam hari ini, mungkin Mas Agus sudah mendengar atau mungkin kisah-kisah terkait dengan juara. Mas Agus sendiri Kemanten gimana Mas? Apa masuk di 3 besar atau di juara 1 atau 2 Mas? Saya kalau sebagai pendamping sebetulnya tidak boleh tetapi Kemanten mempunyai ciri khas tersendiri yang tidak bisa ditiru oleh desa yang lain. Mengapa? Karena awal tahun 2022
saya masuk di sini itu Bapak Kepala Desanya bingung, ini dikonsep seperti apa. Saya menemukan satu titik celah atau satu titik terang yang bisa dikembangkan, yaitu apa? Bougainville, bunga. Tanpa modal yang besar, alhamdulillah dalam persiapan 1 tahun bisa dilihat hasilnya. Dan ini sudah sangat maksimal dan menjadi seperti itu tadi, desa yang amazing, beautiful village yang saat ini dipegang sama Bapak Bambang. Semoga di tangan Bapak Bambang dan tim ini bisa menjadi baik dan bisa dikembangkan. Saya sangat bangga sekali dengan Kemantren yang bisa mewujudkan apa yang menjadi konsep-konsep kami, dan alhamdulillah bisa dilihat saat ini. Dan saya yakin insya Allah Kemantren ini, saya yakin sekali Kemantren ini bisa masuk di 3 besar. Sukses Pak ya. Oke Pak, saya tambahkan lagi ya. Kalau bagi pengusung, otomatis minta yang number 1. Oke. Terima kasih.